Halo, selamat bertemu di kuliah pengganti mata kuliah eh, pengelolaan air untuk pertanian yang kali ini akan kita laksanakan secara asinkron. Topik kali ini adalah tentang peraturan perundangan atau secara umum akan saya sampaikan tentang kebijakan terkait dengan sumber daya air dan tentang kebijakan irigasi. Kita akan mulai dari kebijakan tentang sumber daya air. Kalau kita melihat peta kondisi sumber daya air di Indonesia, itu kita melihat ini apa namanya dari pulau-pulau utama yang ada di Indonesia itu ada ketersediaan apa namanya potensi sumber daya air, kemudian ketersediaan untuk per kapita penduduk. Dari sini kita lihat ada ketimpangan ya yang di Jawa itu ketersediaannya 1,21 ribu meter kubik per kapita per tahun. Sedangkan di Papua ini yang paling banyak hampir 300 meter kubik per kapita per tahun. Jadi gapnya besar. Di Kalau di Jawa ini terjadi ketersediaan airnya itu sedikit karena penduduknya banyak, berbeda dengan di Nusa Tenggara. Ini apa namanya meskipun penduduknya sedikit tapi ketersediaan airnya memang kecil karena dari apa namanya curah hujannya juga kecil, kemudian secara hidrogeologi juga tidak menguntungkan. Kita lihat uraiannya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi Papua memiliki potensi air tertinggi. Jadi ketersediaan airnya sangat besar dibanding jumlah penduduknya yang kecil. Sebaliknya di Jawa, ini karena populasinya sangat besar, sehingga ada ketidakseimbangan. Nah, airnya itu cenderung kurang. Di Kalimantan, itu agak cukup apa namanya cukup besar ya. Kalau di Nusa Tenggara ini apa ketersediaan airnya cukup agak kecil karena memang dari sisi alamiahnya. Nah, jadi ada macam-macam permasalahan sumber daya air itu bisa eh, terlalu banyak, bisa terlalu sedikit. Jadi bisa banjir karena terlalu banyak air, bisa juga kurang air atau kekeringan. Tapi juga ada masalah tentang eh, yang terkait dengan air itu ada deforestasi, apa berkurangnya tutupan hutan yang itu akan mengakibatkan erosi dan sedimentasi. Juga ada permasalahan-permasalahan lain seperti misalnya kualitas air itu juga eh, menjadi concern ya di Indonesia saat ini. Nah, kita akan melihat bagaimana sumber daya air itu diatur secara hukum dalam perundang-undangan. Sebelum merdeka pada awal kemerdekaan Indonesia, kita masih memakai peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Jadi ada apa namanya peraturan yang dibuat tahun 1936 tentang sumber daya air. Nah, untuk Republik Indonesia sendiri, sumber daya air ini baru diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah apa namanya oleh negara Indonesia sendiri itu pada tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang pengairan. Jadi ini apa namanya dia sebetulnya mengatur kalau pengairan itu dia mengatur semuanya. Jadi tidak hanya air untuk pertanian, tapi seluruh
sumber daya air untuk domestik, untuk industri gitu. Hanya pada saat itu tahun 74 memang penggunaan air itu sebagian besar memang untuk pertanian. Jadi apa namanya, undang-undang tentang pengairan meskipun dalam apa ini skopnya, cakupannya itu umum, tidak hanya pertanian, tidak hanya irigasi, tapi eh, kebanyakan memang isinya irigasi. Kemudian setelah masa reformasi dibuat undang-undang yang dia mencakup lebih luas tentang sumber daya air. Jadi di situ ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Jadi ini lebih isinya lebih komprehensif ya. Nanti kita akan lihat di dalamnya di berikutnya, di slide-slide berikutnya. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 7 2004 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena pada tahun 2015 ya, karena dia ada pasal-pasal yang menganggap bahwa air itu adalah punya nilai ekonomi dibanding punya nilai selain ya. Jadi air punya nilai ekonomi selain punya nilai sosial. Nah, ini membuat eh, di beberapa daerah ya pada saat itu ada apa namanya terjadi otonomi daerah di beberapa daerah, di beberapa kabupaten itu terjadi dalam tanda kutip menjual, terjadi apa pemerintah bahkan dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta itu menjual sumber daya air. Nah, ini tidak sesuai, dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, karena ada nilai ekonomi dari air yang terkandung di Undang-Undang 7 2004, maka undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah ini dibatalkan, kita kembali ke undang-undang yang ini, yang tahun 74. Tapi ini hanya bersifat sementara. Tahun 2019 dibuat lagi undang-undang tentang sumber daya air, yaitu nomor 17 tahun 2019. Jadi ini dia yang diatur sama sebetulnya apa cakupannya itu sama, ada pengelolaan sumber daya air secara komprehensif. Nanti kita lihat di belakang. Hanya pengaturan hak guna air dan pemanfaatan sumber daya air ini diperbaiki lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam kita mengelola sumber daya air itu yang pada dasarnya kita membuat keseimbangan antara air yang diperlukan dengan air yang ada. Biasanya air yang ada sumbernya dari hujan dan yang itu masuk ke dalam siklus hidrologi. Nah, kebutuhan itu gantung pada jumlah penduduk dan aktivitas. Jadi makin banyak penduduknya, makin banyak kebutuhannya, makin modern aktivitasnya, makin banyak aktivitasnya, kebutuhan airnya juga makin banyak. Nah, dalam membuat strategi pengelolaan sumber daya air, antara air yang ada dengan air yang diperlukan itu diseimbangkan. Di tingkat mana? Nah, kita tidak membicarakan wilayah yang wilayah administrasi, tapi kita menyeimbangkan ini, keseimbangan ini dibuat berbasis dengan wilayah sungai. Nah, ini alasannya nanti sebentar kita akan pindah. Nah, kenapa kita
buat pengelolaan itu satu frame ya, satu bingkai di wilayah sungai. Nah, karena air itu mengalir, tidak seperti lahan. Kalau lahan kita bisa bagi-bagi ini ikut kabupaten mana atau ikut provinsi mana. Tapi kalau air dia akan mengalir melewati batas-batas administrasi. Kemudian air ini juga mengikuti siklus hidrologi. Jadi kita air itu berputar, bersiklus, mengikuti siklus hidrologi dalam wilayah sungai, dalam wilayah das. Nah, sehingga memang pengelolaannya sebaiknya lewat das. Pengelolaannya dalam das karena dia jalannya air itu ada di skop di situ ya, di das. Nah, strateginya ini ada ya, ini ada batas administrasi, ini ada batas hidrologi. Nah, di batas hidrologi atau batas wilayah sungai ini nanti kita buat ada pola itu yang besar, kemudian dijabarkan dalam rencana yang jangkanya lebih pendek, kemudian ke program-program dan kegiatan. Aspek apa saja yang dibahas dalam strategi pengelolaan sumber daya air itu pada dasarnya ada 3 aspek utama. Itu yang pertama itu konservasi. Konservasi meliputi perlindungan ya, perlindungan terhadap sumber air, pengawetan ya. Kemudian pendayagunaan. Yang kedua itu pendayagunaan itu pemakaian. Bagaimana air itu dipakai. Kemudian yang ketiga itu adalah pengendalian daya rusak. Jadi air itu selain punya daya yang positif, yang bisa dimanfaatkan, air itu juga punya daya untuk merusak. Makanya ada pengendalian terhadap daya rusak air. Nah, 3 ini yang secara garis besar harus diatur dalam pengelolaan sumber daya air. Selain 3 ini ada aspek peran masyarakat, ada partisipasi. Nah, partisipasi itu menuntut partisipasi itu sejalan dengan pemberdayaan. Jadi untuk bisa berpartisipasi, masyarakat perlu pemberdayaan. Kemudian ada juga aspek keterbukaan data dan informasi tentang sumber daya air. Jadi misalkan ada data curah hujan, data debit, kemudian macam-macam data itu bisa diakses oleh pengguna. Jadi ada keterbukaan informasi tentang sumber daya air. Ini yang harus diatur dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya air. Nah, kemudian tinjauannya karena ini batas hidrologi ya, jadi tinjauannya dengan das, ada das yang lintas negara, lintas provinsi, jadi dia ada di lintas batas administrasi, tapi ada juga yang dalam satu wilayah sungai. Nah, ini masing-masing semuanya ada dibuat dengan pola, kemudian rencana seperti itu ya, untuk membuat bagaimana sumber daya air itu dikelola. Nah, ini jadi aspek-aspek tadi, aspek konservasi, kemudian pendayagunaan, kemudian pengendalian daya rusak, itu diatur karena pengelolaan itu adalah manajemen. Jadi dia mengikuti siklus manajemen. Siklus manajemen itu ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi
tiga aspek ini dikelola dalam suatu siklus manajemen. Nah, pengelolaannya ini didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air. Jadi ini kayak seperti kalau di negara itu ada GBHN-nya gitu ya. Jadi bagaimana sumber daya air itu dikelola secara garis besar. Kemudian ini didetailkan dengan rencana. Nah, rencana pengelolaan sumber daya air ini harus sejajar, harus sesuai dengan rencana tata ruang, dengan RT RW. Nah, ini kita lihat kalau pola itu dasarnya wilayah sungai, kemudian dia time scale-nya panjang, 20 tahun. Kalau rencana itu sudah apa namanya? Lebih apa? Lebih detailnya. Jadi misalkan kalau di suatu wilayah itu dia terdapat kekurangan air yang terus-menerus, maka harus di pola akan dikatakan ada menambah sumber air. Nah, nanti di rencana sudah ada misalnya membangun waduk. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah lebih detail, lebih ke lebih bisa dilaksanakan gitu ya. Nanti meskipun nanti apa namanya juga diuraikan juga menjadi kegiatan-kegiatan. Itu tadi tentang sumber daya air. Kita lanjutkan masuk ke peraturan perundangan tentang irigasi. Jadi ini yang khusus untuk pertanian. Kalau di sumber daya air tadi yang dibahas tidak cuma untuk pertanian. Irigasi atau pertanian itu adalah salah satu dari pendaya gunaan sumber daya air. Tapi kalau di Undang-Undang SDA kan besar, ada banyak, selain pendaya gunaan juga ada konservasi dan pengendalian daya rusak. Di pendaya gunaan juga tidak hanya irigasi, ada keperluan domestik, ada industri dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke aturan yang khusus membahas tentang irigasi. Tadi aturan peraturan tentang sumber daya air berubah-ubah ya, berganti. Nah, peraturan tentang irigasi itu adalah mengikuti dari Undang-Undang Sumber Daya Air. Tapi mengikutinya tidak linier ya, tidak sama persis. Kita akan lihat di beberapa bagian itu ada perubahannya agak beda. Nah, pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74 tentang pengairan ini berlaku peraturan pemerintah tentang irigasinya adalah PP Nomor 23 Tahun 1983. Jadi ini adalah uraian dari PP irigasi ini adalah uraian dari Undang-Undang Pengairan. Kemudian ada buku pedoman operasi dan pemeliharaan. Jadi dia yang pelaksanaan sehari-harinya tentang irigasi. Kemudian pada saat reformasi itu terjadi perubahan peraturan pemerintah. Jadi PP irigasinya itu berubah menjadi PP 77 tahun 2001. PP ini masih mengacu pada undang-undang yang Undang-Undang Pengairan Nomor 11 tahun 74. Jadi ini agak berbeda karena di sini kalau mengubah undang-undang kan harus ada dari DPR ya, ada peran dari DPR. Kemudian ini karena pada saat itu masa reformasi di mana banyak aturan yang dia berubah menjadi mengikuti aturan-aturan tentang otonomi daerah ya. Jadi dia
dibuat cepet-cepetan. Jadi belum mengubah undang-undangnya, langsung berubah PP-nya. Langsung berubah peraturan pemerintahnya. Ini mulai mengatur kewenangan-kewenangan pengelolaan irigasi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Kemudian undang-undang pengairan itu kita udah bahas tadi, berubah menjadi Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004. Undang-undang ini ada peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Jadi ini yang tentang sumber daya air yang lebih luas, kemudian ada PP tentang irigasi. Sehari-harinya ada peraturan Permen PU Nomor 32 tentang operasi tahun 2007 tentang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, tadi undang-undang ini sempat dicabut ya, sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali ke Undang-Undang Nomor 11/74, jadi kembali ke sini ya tadi. Nah, itu tidak ada peraturan pemerintahnya, tidak ada peraturan pemerintah yang baru yang mengikuti, tapi juga tidak kembali ke sini. Sehingga ini agak jadi kekosongan. Nah, pemerintah pada saat itu karena irigasi tetap harus jalan di lapangan, maka yang diubah itu adalah yang peraturan pelaksanaan lapangannya. Jadi peraturan menterinya yang diubah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Jadi ini sudah diperbaiki undang-undangnya. Nah, sampai saat ini, sampai hari ini kita kuliah, belum ada peraturan pemerintah tentang irigasi yang menguraikan undang-undang ini. Jadi bentuknya masih RPP. Jadi sampai saat ini peraturan pemerintah tentang irigasi ini belum disahkan. Nah, selanjutnya ada perubahan lingkungan strategis. Jadi undang-undang perubahan aturan-aturan tentang irigasi itu tidak hanya berubah aturan hukumnya saja, tapi dia berada di lingkungan pelaksanaan undang-undang lingkungan pelaksanaan peraturan yang berubah juga. Yang pertama itu ada otonomi daerah. Kalau di PP yang lama, yang tahun 83, yang itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten itu satu jalur. Jadi tidak ada otonomi daerah, sehingga misalnya petugas, kemudian dinas-dinas yang berwenang itu satu jalur. Nah, sekarang tidak. Ada otonomi daerah yang mengubah pola kewenangan dan hubungan. Jadi siapa yang berwenang mengelola yang mana itu kemarin ya kita sudah membahas institusi, itu ada pembagian-pembagiannya berdasarkan ukuran daerah irigasinya maupun ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Kemudian pemakai air di daerah irigasi makin banyak dengan kepentingan yang beragam. Kalau dulu air yang sudah masuk ke bendung, sudah masuk ke sistem irigasi ya dipakai untuk pertanian. Sekarang macam-macam yang pakai, ada perikanan, kemudian dipakai untuk keperluan domestik juga, kemudian dipakai untuk buang limbah juga. Itu dari sisi airnya, kemudian dari sisi jaringan irigasi dia juga dipakai untuk dia terdesak oleh perumahan gitu. Jadi makin banyak ya pemakainya, makin banyak dan macam-macam. Dan dia bisa berdampak negatif juga ke irigasi. Kemudian ada
perubahan iklim. Ya, jelas ini mempengaruhi ketersediaan air. Iklim semakin sulit diprediksi, musim kemarau, musim hujan lebih sulit diprediksi. Kemudian sehingga kita lebih susah misalkan mau dipakai seperti apa karena kalau irigasi untuk pertanian kan kita tidak bisa mengganti tanaman pada saat itu juga ya, sesaat itu misalkan. Oh, airnya kurang, tanamannya sekarang diganti kan nggak bisa. Itu kan memerlukan waktu satu musim tanam gitu untuk ini. Padahal perubahan iklim ini membuat pola hujan itu nggak eh, lebih apa ya lebih tajam gitu ya. Kalau hujannya banyak bisa banyak sekali, kalau hujannya sedikit bisa sedikit sekali. Jadi ini agak susah dikelola. Kemudian saat ini juga ada tuntutan akan informasi yang makin cepat. Jadi kalau informasi tentang air ya saat itu juga ada informasi. Misalkan sekarang sebetulnya waduk Sermo cukup nggak sih? Itu harus hari ini informasi hari ini diketahui hari ini juga. Jadi tidak ada penundaan itu. Jadi ada tuntutan seperti itu. Zaman dulu tidak ya, tidak seketat itu tuntutannya. Ini yang membuat apa namanya aturan-aturan tentang irigasi itu juga harus beradaptasi dalam pelaksanaannya. Nah, kita lihat pada otonomi daerah. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu ada beberapa macam urusan pemerintahan ya, ada urusan absolut, ada urusan umum, dan ada urusan konkuren. Yang namanya urusan konkuren itu adalah urusannya dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadi eh, apa namanya kalau misalnya urusan absolut itu misalnya urusan luar negeri itu hanya ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten itu tidak punya urusan absolut. Gitu. Tapi kalau urusan konkuren dia semuanya ada. Jadi urusan tentang irigasi, urusan tentang sumber daya air, urusan tentang irigasi itu dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini di apa namanya diurus, dilaksanakan urusan ini dilaksanakan oleh kementerian kalau di tingkat pusat, kalau di tingkat provinsi atau kabupaten kota itu adalah dinas yang membidangi tentang PU dan penataan ruang. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya pembagiannya tentang apa namanya daerah irigasi. Jadi kalau pemerintah pusat itu mengelola daerah irigasi yang besar, yang luasnya lebih dari 3.000 hektar, kemudian DI lintas negara, DI lintas provinsi, dan DI strategis nasional. Kemudian kalau pemerintah provinsi, dia mengelola daerah irigasi yang ukurannya sedang, dengan luas 1.000 sampai 3.000, dan daerah irigasi lintas kabupaten kota. Kalau pemerintah kabupaten itu mengelola daerah irigasi yang kecil yang kurang dari 1.000 hektar. Nah, di samping itu ada perubahan paradigma. Jadi, apa yang muncul di masyarakat saat ini ada perubahan paradigma. Kalau dulu irigasi itu dikelola sebagai bagian dari sosial ekonomi. Jadi, irigasi itu sebagai bagian dari pertanian, sebagai bagian dari aktivitas sosial ekonomi. Tapi sekarang irigasi itu dikelola secara holistik, jadi secara apa namanya kita bahas itu sebagai sumber daya air secara keseluruhan. Kemudian kita sudah bicarakan kemarin ya, kalau dulu yang dibahas ya
satu center saja, kita sudah saya gambarkan sedikit kemarin di papan tulis itu ada prinsip polisentris. Jadi irigasi itu ada banyak center, ada banyak fokus. Dia menjadi fokus dari pertanian, dia jadi fokus di sumber daya air, juga di pemerintahan daerah dan stakeholder-stakeholder yang terlibat yang lain gitu. Jadi dia banyak yang berkepentingan, banyak center, banyak fokus. Kemudian ada perubahan. Jadi kalau dulu air itu untuk mendukung produksi, sekarang ini adalah atau manajemen produksi sekarang itu adalah sebagai penyedia, sebagai provisi. Nah, untuk aturan-aturan tentang irigasi itu pada dasarnya dia cakupannya atau ruang lingkupnya itu ada 2. Nah, ya disebutnya adalah pengembangan dan pengelolaan. Jadi irigasi itu ada aspek pengembangan dan aspek pengelolaan. Dua-duanya ini diatur dalam peraturan pemerintah tentang irigasi. Kalau pengembangan itu apa? Pengembangan itu mencakup pembangunan dan peningkatan. Kalau pembangunan itu membuat baru, yang sebelumnya belum ada, dibuat baru, jaringan irigasi yang baru. Kalau peningkatan itu tidak membuat baru, tapi meningkatkan, mengubah jaringan irigasi menjadi lebih lebih baik begitu ya. Misalkan sebelumnya sudah ada saluran tapi dari saluran tanah, kemudian dengan peningkatan itu dibuat menjadi saluran permanen, itu namanya peningkatan. Jadi sudah ada kemudian ditingkatkan. Kalau pembangunan belum ada, dibuat baru. Nah, kalau pengelolaan itu tidak tidak mencakup hal yang baru. Jadi dia pemakaian ya. Pemakaian itu operasi. Kalau kemudian ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu apa yang dilakukan terhadap sistem irigasi tapi tidak harus rusak ya. Jadi dia dipelihara secara rutin. Kemudian yang terakhir itu ada rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu terjadi kerusakan, kemudian dia dikembalikan ke posisi semula. Jadi dia tidak lebih baik. Kalau rehabilitasi ada kerusakan, kemudian diperbaiki tapi tidak lebih baik. Jadi cuma sama aja dengan sebelumnya, dikembalikan seperti semula. Ini semua diatur dalam peraturan pemerintah tentang irigasi. Nah, di dalam peraturan pemerintah tentang irigasi ini ada tugas-tugas antara pemerintah dengan pengguna. Untuk pemerintah, ya pemerintah maupun pemerintah daerah. Kalau namanya pemerintah itu pemerintah pusat ya maksudnya. Pemerintah dan pemerintah daerah itu punya tugas. Dia menetapkan kebijakan, kemudian melakukan pengembangan dan pengelolaan. Tadi ada skop tadi ya. Jadi ini skop yang tadi itu dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi yang mengerjakannya itu adalah pemerintah untuk semuanya tadi. Kemudian kalau ada sengketa, dia difasilitasi, kemudian menjaga kinerja tetap baik. Jadi efektivitas, efisiensi, ketertiban itu harus dijaga. Tugasnya pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi diatur ya kewenangannya. Pemerintah pusat apa, pemerintah pusat di mana, pemerintah provinsi di mana, pemerintah kabupaten di mana. Nah, ini kerjaannya ini. Wewenang dan tanggung jawab. Kemudian memberikan bantuan teknis untuk baik pengembangan maupun pengelolaan. Kemudian memberdayakan dan melibatkan P3A. Jadi P3A itu organisasi petani tapi dia
harus diberdayakan. Jadi dia tidak jalan sendiri, tapi ada pemberdayaan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Membentuk komisi irigasi, kemarin kita sudah bahas, itu ada peran pemerintah dan pemerintah daerah di situ sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ada memberikan persetujuan, misalkan ada di jaringan irigasi itu ada perubahan dan sebagainya ya, termasuk penetapan garis sempadan, batas-batas jaringan irigasi. Ini kalau pemerintah dan pemerintah daerah. Kalau pengguna untuk irigasi itu adalah petani. Nah, petani organisasinya itu adalah P3A. Jadi kalau tadi tugas pemerintah, ini adalah hak P3A, hak pengguna, hak petani. Petani mempunyai hak untuk dapat akses. Dia dapat air. Petani punya hak dapat air. Kemudian dia bisa menggunakan air, terus mengusulkan kebutuhan irigasi. Jadi ini ada sesuai dengan kondisi tanamannya, petani bisa mengusulkan kebutuhan irigasi. Kemudian mendapat informasi tentang ketersediaan air maupun hal-hal yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Kemudian dia juga boleh menyatakan pendapat dan ini mendapatkan pendampingan karena tadi tugasnya pemerintah memberikan bantuan teknis, memberikan pendampingan, maka hak P3A itu mendapatkan pendampingan. Nah, selain hak, P3A punya tanggung jawab. Jadi petani, pengguna itu punya tanggung jawab juga. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu juga. Jadi tugasnya P3A itu berpartisipasi, melaksanakan peran partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan. Jadi tadi udah semua kan, ada pengembangan, ada pengelolaan. Pengembangan tadi ada apa saja, pengelolaan ada apa saja. P3A berpartisipasi di situ. Kalau yang tanggung jawab melaksanakan memang pemerintah, tapi P3A ikut berpartisipasi. Kemudian dalam pengelolaan ini punya tanggung jawab juga untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban. Kemudian juga berperan serta menjaga keberlanjutan. Jadi jangan merusak-merusak, harus dijaga baik-baik supaya sistem irigasi itu bisa digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi ini keseimbangannya seperti ini. Pemerintah daerah misalnya punya kebijakan, punya tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, untuk melakukan ya pengembangan dan pengelolaan itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan memberdayakan P3A. Kalau P3A punya hak memperoleh akses, kemudian menggunakan air irigasi, mengusulkan, memperoleh informasi. Nah, jadi ada dua peran, ada tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Tapi batasnya bukan garis yang solid ya. Jadi ada sambungan antara tanggung jawab pemerintah dengan hak dan tanggung jawab P3A. Nah, hubungannya ini adalah partisipasi. Jadi sebetulnya yang harus melakukan apa-apa itu pemerintah. P3A itu haknya dapat dapat air gitu pada dasarnya ya. Tapi P3A itu diminta untuk berpartisipasi. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan tentang peraturan tentang kebijakan ya, terus baik aturan tentang sumber daya air maupun sumber daya air maupun irigasi. Silahkan untuk mempelajari sendiri. Kita ketemu langsung nanti di ujian akhir.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.